Azharo dari kelas IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita cinta tanah air, membela negara, dan mempertahankan wilayah negara merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Perhatikan gambar di atas ini. Gambar di atas ini adalah peta negara Indonesia yang merupakan hasil perjuangan para pahlawan negara. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian dari wilayah negara adalah Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan suatu kesatuan wilayah daratan, perairan, pendalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk divide or separate, yaitu negara yang terpisah oleh wilayah laut dan sepotong oleh negara lain. Negara yang wilayahnya dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan daratannya oleh perairan lautan. Ruang lingkup wilayah negara terdiri atas 3 dimensi. Yang pertama wilayah daratan dan teritori, yang kedua wilayah perairan water territory, yang ketiga wilayah udara air teritori. Yang pertama wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya, bagian dari daratan yang merupakan tempat permukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Wilayah perairan menurut Traktat Multilateral yang diselenggarakan pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, batas lautan ditentukan berdasarkan yang pertama, ketentuan batas laut teritorial negara adalah 12 mil. Laut diukur dari garis lurus yang ditarik sari pantai laut. Yang kedua, ketentuan batas zona bersebelahan adalah 12 mil atau 24 mil di luar teritorial. Yang ketiga, ketentuan batas zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat ZEE adalah laut diukur dari pantai sejauh 2000 mil. Yang keempat, landasan kontingen landasan benua batas di wilayah laut teritorial sampai kedalaman 200 meter atau di luar batas itu sampai di mana kedalaman perairan yang melekat memperkenalkan eksploitasi sumber daya alam wilayah hingga jarak 2000 mil nautika dari garis dasar laut teritorial. Wilayah dasar laut negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya. Segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan. Wilayah ruang udara terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Perbatasan wilayah negara. Batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri atas daratan, lautan, dan termasuk potensi yang berada di perut bumi. Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara, yaitu suatu garis yang memisahkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pengertian warga negara. Warga negara atau dalam bahasa Inggris disebut citizen, dalam bahasa Yunani yakni civis, asal kata civicus yang berarti penduduk asli. Menurut Talmer, warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu. Kedudukan warga negara dalam negara. Penentuan warga negara. Asas usul kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Yang kedua, asas sanguinis. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.
Penentuan kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama asas persamaan hukum, yang kedua asas persamaan derajat. Yang kedua, permasalahan kewarganegaraan. Permasalahan kewarganegaraan dibagi menjadi dua lagi, yaitu abested adalah istilah yang orang-orang tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua, bipatriot adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap dua. Warga negara Indonesia dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu orang yang menjadi warga negara ialah orang-orang yang Indonesia asli dan orang-orang yang bangsa lain yang disalahkan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Permohonan berwarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun dan sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut dan paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak dapat dijatuhkan pidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Asas kewarganegaraan dibagi menjadi 4. Yang pertama, asas sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas husoli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Asas kewarganegaraan khusus, yaitu yang pertama ialah asas kepentingan nasional, yang kedua asas perlindungan maksimum, yang ketiga asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah, yang keempat asas kebenaran substansif, yang kelima asas non-diskriminatif, yang keenam ialah asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, yang ketujuh asas keterbukaan, yang kedelapan asas publisitas. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak dan melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun dan sudah menikah, bertempat tinggal di luar negeri, dan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. 5. Secara sukarela masuk ke dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. 6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, dan lain-lain. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang 1945, Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pola hidup masyarakat yang dilandasi keimanan dan ketakwaan. Yang
saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, meningkatkan kerukunan hidup antar umat sesama atau perbedaan agama serta antara umat beragama dan pemerintah. Yang ketiga, membangun sarana peribadatan sesuai dengan agama masing-masing. Yang keempat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berbeda agama dan kepercayaan. Sikap yang harus dikembangkan ialah yang pertama, memahami ajaran yang dianutnya. Yang kedua, menyadari bahwa keimanan dan ketakwaan seseorang menghindarkan perbuatan yang bersifat merusak, fitnah, dan perbuatan yang merugikan. Yang ketiga, melaksanakan ibadah pada tempat dan waktu yang tepat. Yang keempat, saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah. Yang kelima, menghadapi tantangan di era globalisasi dan industri dengan diiringi peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap yang harus dihindari yang pertama adalah mencampurkan ajaran agama. Yang kedua, sikap fanatik yang berlebihan. Yang ketiga, bersikap acuh tak acuh. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha mempertahankan negara. Warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan bersifat semesta. Yang pertama, kerakyatan. Organisasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan. Sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan. Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.